Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 77 dengan tema ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor dan etika ekspor impor dengan anggota kelompok Mawar Eka Aprilia dengan NIM akhir 221 dan Sherin Aurelia Putri dengan NIM akhir 235. Apa sih definisi narkotika, psikotropika, dan prekursor itu? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, narkotika termasuk bahan atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan ketergantungan. Yang kedua ada psikotropika, yaitu substansi atau obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan kesadaran atau perilaku. Dan yang ketiga ada prekursor, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat narkotika atau psikotropika. Selanjutnya ada kualifikasi operasional. Di sini ada kualifikasi pemasok dan kualifikasi pelanggan. Untuk yang kualifikasi pemasok, ada pemasok narkotika harus memiliki izin khusus sebagai fasilitas distribusi atau industri farmasi. Yang kedua, izin tersebut diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk kualifikasi pelanggan, fasilitas distribusi harus memastikan penyaluran narkotika dan psikotropika atau prekursor farmasi hanya ke fasilitas yang memiliki izin khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Ini diambil dari BPOM 2019. Next. Yang selanjutnya ada persyaratan tempat dan peralatan. Ini ada persyaratan bangunan atau tempat dan peralatan untuk mengelola narkotika, psikotropika, dan prekursor. Farmasi harus sesuai aturan. Untuk tempat penyimpanannya pun harus sesuai peraturan juga, tentunya aman, terkunci, dan dikuasai oleh penanggung jawab fasilitas instansi farmasi tersebut. Yang kedua ada penyimpanan, yaitu penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus sesuai peraturan juga. Prekursor farmasi disimpan yang aman berdasarkan analisis resiko dan mudah diawasi oleh penanggung jawab. Kemudian untuk narkotika dan psikotropika harus di dan prekursor harus dipisahkan dan diberi status jelas untuk hasil recall, kadaluarsa, rusak, atau kembalian sebelum investigasi atau pemusnahan. Ini diambil dari BPOM 2020. Pengadaan. Pengadaan narkotika, psikotropika, atau prekursor farmasi harus berdasarkan surat pesanan sesuai aturan. Surat pesanan narkotika hanya untuk satu jenis, sementara psikotropika atau prekursor bisa lebih dari satu. Surat pesanan elektronik hanya dapat diakses oleh apoteker penanggung jawab dan mencantumkan informasi lengkap serta memastikan ketertelusuran produk. Surat pesanan manual harus diterima dalam 7 hari setelah konfirmasi, dibuat rangkap 3 dan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Penerimaan barang harus memeriksa kesesuaian nama, jenis, nomor batch, kadaluarsa, jumlah, dan kondisi kemasan berdasarkan surat pengantar atau faktur. Jika sesuai, penanggung jawab menandatangani surat pengantar. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang harus dikembalikan dengan bukti retur dan disimpan sementara di area karantina. Ketidaksesuaian terkait nomor batch, kadaluarsa, atau jumlah harus didokumentasikan dan diklarifikasi ke pemasok. Ini diambil dari BPOM 2020. Penyaluran, prosedur penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi meliputi 3 tahap. Penerimaan pesanan, memeriksa keaslian surat pesanan dan kesesuaian produk dengan pemberitahuan penolakan dalam 7 hari jika diperlukan. Pengemasan, memastikan kesesuaian produk dan pengemasan yang aman. Pengiriman, mengirim dengan dokumentasi sah, dengan dokumen sah dan memastikan produk diterima dengan bukti tanda tangan serta melaporkan kerusakan atau kehilangan. Dokumentasi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus akurat dan teratur, baik manual maupun elektronik. Pencatatan mencakup nama produk, jumlah nomor, dokumen, sumber penerimaan, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Stok opname dilakukan bulanan dengan kewajiban melaporkan selisih stok ke Badan BPOM. Dokumen pengadaan dan penyaluran diarsipkan rapi dan disimpan minimal 3 tahun. Laporan bulanan serta data ekspor impor dilaporkan kepada BPOM secara elektronik. Pemusnahan narkotika psikotropika atau prekursor farmasi dilakukan oleh penanggung jawab distribusi dengan saksi dari
Dinas Kesehatan atau Balai BPOM. Berita acara pemusnahan ditandatangani oleh penanggung jawab dan saksi. Jika di provinsi lain atau melibatkan pihak ketiga, saksi diminta dari instansi setempat. Laporan pemusnahan berisi detail barang, tanggal, cara, alasan, dan saksi dilaporkan ke Balai BPOM dan Dinas Kesehatan. Diambil dari Pikuk BPOM 2020. Mungkin ini tadi daftar pustaka yang kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi